إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin, para santri dan para wali santri yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak sekali memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin, para santri dan santriwati dan juga para wali santri yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami ingin menyampaikan tentang informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan datang, ya, yang mana kita sudah tahu bersama bahwasanya sebentar lagi kita akan mendapati bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tentunya di bulan Ramadan dari jadwal-jadwal dan juga program-program yang di bulan Ramadan insya Allah kita akan laksanakan. Para kaum muslimin dan para santri dan juga santriwati beserta para wali santri yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang pertama yaitu berkaitan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar selama di bulan Ramadan. Bahwasanya di bulan Ramadan nanti untuk kegiatan belajar mengajar di MSU Al-Fuwah ada pengurangan jam, ya, yang mana pada sebelumnya di waktu-waktu yang di luar bulan Ramadan kita selesai, ya, KBM kita selesai pada jam 12, ya, atau ba'da zuhur. Maka di bulan Ramadan ini nanti kita akan selesaikan kegiatan belajar di jam 11. Yang mana tentunya kita semua sudah tahu, ya, selama Ramadan adanya kegiatan-kegiatan belajar ini insya Allah bermanfaat bagi para santri dan santriwati semuanya. Maka bagi para santri dan santriwati wajib untuk mengikutinya, ya, sebagaimana di hari-hari sebelumnya. Maka kami pesan kepada para santri dan santriwati semuanya untuk mempersiapkan, ya, yaitu dengan sahur, ya, mungkin karena dalam keadaan puasa, ya, kalau biasanya kita bisa jajan ketika istirahat, akan tapi nanti ketika bulan Ramadan itu kita tidak bisa jajan, ya, karena puasa, ya. Maka kepada para santri dan santriwati kami harapkan, ya, harus makan sahur, ya, ketika puasa, ya, jangan sampai ada yang tertinggal, karena juga diantaranya banyak sekali keutamaan pada makan sahur tersebut, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bersahurlah kalian, ya, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Dan juga diantara juga akan menguatkan kita, ya, tubuh kita ketika kita melaksanakan puasa. Maka bagi anak-anak semuanya hendaknya memperhatikan dalam masalah makan sahur ini. Kemudian berkaitan dengan jadwal, ya, adanya kegiatan belajar mengajar, nanti juga akan ada kegiatan tilawah Al-Quran, ya, ketika bulan Ramadan, yang mana hal ini nanti bisa dibimbing oleh para wali santri semuanya, ya, di rumah masing-masing, karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang
penuh berkah, ya bulan Al-Quran, yang mana di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka kami pesan kepada para santri dan santriwati untuk memperbanyak tilawatul Quran atau bahkan mengkhatamkan Al-Quran ya di bulan tersebut. Dan nanti bisa dilaporkan kepada para wali kelas di grup wali kelas. Kemudian juga berkaitan dengan kegiatan bulan Ramadan ya, yaitu adanya kegiatan pengambilan video ya, pengambilan video dari para santri dan santriwati, yang mana nanti ini akan dibantu oleh para wali santri juga ya di rumah masing-masing ya. Kemudian nanti ya ketika pengambilan video kami harapkan dalam keadaan HP ya, dalam keadaan miring ya. Jadi nanti ketika pengambilan gambar atau video HP dalam keadaan miring ya, nanti setelah itu video-video yang sudah diambil dari para putra-putrinya nanti bisa dilaporkan atau dikirimkan kepada para wali kelas ataupun wali halakoh. Kemudian nanti akan diedit ya, akan dilihat, kemudian akan diupload di Facebook MSU. Ya mungkin itu diantara informasi tentang jadwal yang pertama ya, informasi tentang jadwal yang mana untuk bulan Ramadan awal ya kurang lebih mungkin 2 pekanan untuk sekolah kita tetap masuk ya, yang sudah kita sampaikan di awal, yaitu pulangnya jam 11 siang. Kemudian berikutnya yang kedua tentang jadwal liburan Ramadan dan hari raya, yang mana selama Ramadan ya di awal tadi kita sudah sampaikan ya adanya jadwal masuk sampai sekitar 2 pekanan, dan nanti di pertengahan kita para santri dan santriwati juga ada liburan, yang mana insya Allah akan dimulai pada tanggal 18 April ya, dan juga nanti akan masuk kembali sekitar tanggal 22 Mei. Maka ini waktu yang sangat panjang ya. Tentunya selama liburan di rumah para santri dan santriwati juga akan diberikan tugas belajar di rumah ya, seperti tugas murojaah ya, tugas tilawah dan lain sebagainya, yang mana nanti akan diberikan oleh para wali kelas ataupun para wali halakoh. Kemudian selama liburan ya, para santri dan santriwati semuanya juga bisa mengikuti kegiatan online yang mana insya Allah akan di-sharekan langsung di Facebook MSU ya, MSU Al-Huwah, yang mana kegiatan itu adalah kegiatan daurah bahasa Arab ya, ada daurah bahasa Arab secara online, dan juga ada tausiyah Ramadan ya secara online, yang insya Allah kegiatan-kegiatan tersebut akan diisi oleh para asatidzah MSU Al-Huwah ya. Maka nanti ketika di rumah bisa disaksikan melalui Facebook MSU Al-Huwah. Kemudian berkaitan dengan kegiatan liburan di rumah juga kami pesankan juga para santri dan santriwati semuanya untuk bisa memanfaatkan liburan dengan sebaik-baiknya ya, dengan banyak beribadah kepada Allah, beramal ya, menjaga adab yang baik ya ketika berpuasa, dan juga hendaknya para santri dan santriwati bisa bermasyarakat, yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat ya, seperti mungkin TPQ ya, kemudian pengajian dan lain sebagainya ya, sehingga para santri dan santriwati semuanya ketika liburan di rumah itu sangat bermanfaat ya, tidak hanya untuk bermain saja atau untuk berliburan semata, akan tapi juga mengusahakan liburan-liburan yang ada ini bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang ketiga ya tentang jadwal ujian ya, karena setelah liburan para santri dan santriwati semuanya akan ada kegiatan ujian, yang mana pertama ada ujian UPK ataupun UN, yang mana ini dikhususkan untuk kelas 6. Maka kami harapkan kepada para
santri dan santriwati kelas 6 ya harus datang tepat waktu ya, ketika waktu masuk harus datang karena sebentar lagi sudah ada ujian UN atau UPK untuk kelas 6. Ini sebagai mungkin diantaranya syarat kelulusan ya, maka bagi kelas 6 ini harus diperhatikan. Kemudian juga insya Allah untuk ujian ya, untuk ujian kelas 6 ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai 4 Juni ya, 30 Mei sampai 4 Juni ya. Kemudian berikutnya ada ujian tahfidzul Quran, yang mana ujian tahfidzul Quran ini diperuntukkan untuk semua santri ataupun santriwati dari kelas 1 sampai kelas 6. Akan tapi karena kelas 6 tadi waktunya sama ya, untuk ujian UN ataupun UPK-nya sama dengan waktu ujian tahfidz, maka bisa menyusul ya untuk kelas 6-nya setelah ujian UN ataupun UPK bisa menyusul untuk ujian tahfidznya. Adapun kelas 1 sampai kelas 5 ini kita akan laksanakan ujian tahfidzul Quran ya di semester genap. Kemudian berikutnya ada ujian semester genap ya, yang mana insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 ya Juni sampai 25 Juni ya, yaitu untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya, ujian semester genap, yang mana kalau untuk kelas 1 sampai kelas 5 ini ujian sebagai kenaikan kelas mereka ke jenjang atau ke kelas berikutnya ya. Adapun kelas 6 ini untuk pelengkap ya, sebagai santri di kelas 6. Kemudian yang berikutnya kami pesankan kepada para wali santri yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lihat ya adanya kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan seperti ujian UN, UPK, kemudian ujian tahfidzul Quran, kemudian ujian semester genap, tentunya para wali santri mempunyai kewajiban, yaitu apa? Yaitu menyelesaikan administrasi yang mungkin belum terselesaikan ya, seperti mungkin pembayaran syahriyah bulanan, pembayaran daftar ulang ya, karena nanti untuk kenaikan kelas ataupun kenaikan jenjang ada daftar ulang yang perlu disiapkan. Maka sekali lagi kepada para wali santri untuk memperhatikan hal tersebut ya, yaitu tentang syahriyah ataupun tentang pembayaran daftar ulang dan lain sebagainya, sehingga para santri ataupun para putra-putrinya bisa mengikuti kegiatan ujian-ujian yang insya Allah akan dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Karena ini nanti akan sebagai syarat para santri ataupun santriwati mendapatkan kartu ujian. Ya, seandainya kalau para wali santri ya tidak memperhatikan masalah bayaran ini ya, pembayaran ini, maka nanti putra-putrinya tidak bisa mengikuti ujian ataupun tidak mendapatkan kartu ya, ini bukan kesalahan kita ya, karena kita sudah sampaikan dan sudah kita tekankan kepada para wali dan wali santri untuk memperhatikan masalah administrasi ini. Maka para kaum muslimin dan para santri dan santriwati semuanya yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal informasi penting yang kami sampaikan. Ya, yang pertama tadi berkaitan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar sama Ramadan dan juga kegiatan-kegiatan tambahan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua tentang jadwal liburan ya, liburan Ramadan dan hari raya, dan beserta tugas-tugas secara online yang harus dikerjakan para santri dan santriwati di rumah, dan juga kegiatan daurah yang harus diikuti para santri dan santriwati semuanya di rumah ya, secara online ya, lewat HP. Kemudian yang berikutnya tadi tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan ujian-ujian ya, ujian UPK, UN ya bagi kelas 6, dan juga ujian tahfidzul Quran bagi semua santri dan santriwati. Kemudian juga tentang ujian semester genap yang insya Allah
akan dirasakan untuk para santri dan santriwati semuanya. Yang mana semuanya adalah informasi penting yang harus para santri dan santriwati dan juga para wali santri semuanya ketahui bersama. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti dan semoga bermanfaat bagi para santri dan santriwati semua dan juga para wali santri semuanya. Atas perhatiannya dan atas partisipasinya kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan kami mohon maaf. Maka demikian yang kami sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق